Halo geng, balik lagi bareng kita di sini. Masih soal sejarah musik. Topik yang akan kita paparkan kali ini datang dari sebuah kelompok hip hop yang terdiri dari 5 orang rapper sekaligus DJ legendaris, diantaranya yaitu Eazy-E, Ice Cube, DJ Yella, Dr. Dre, dan MC Ren. Menamai grup mereka dengan sebutan NWA. Mereka berhasil membawa kultur rap naik ke permukaan industri musik. Di tengah rasisme pihak kepolisian dan masyarakat terhadap kulit hitam Amerika, bagaimanakah perjalanan mereka hingga mencapai titik kejayaan? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Dimulai dari 1986 di daerah Compton, California, Eric Rake alias Eazy-E yang menjalani hidupnya sebagai pengedar mendatangi base camp sekelompok preman untuk melakukan transaksi. Saat proses jual beli berlangsung, tanpa diduga rumah itu didatangi pihak polisi untuk melakukan penggerbekan. Beruntung, Eazy berhasil kabur dengan cara melompat melalui lubang ventilasi. Itulah sekilas mengenai sosok Eazy-E. Lanjut ke tokoh selanjutnya, seorang pria yang sudah menikah dan memiliki satu orang anak bernama Andre atau akrab dipanggil Dre. Ia sangat berambisi menjadi DJ terkenal, sampai-sampai ia ditinggalkan istrinya karena menolak mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Kini Dre tinggal dengan ibu dan adiknya. Dre sering kena marah ibunya akibat terlalu fokus pada hobinya itu dan terkesan malas-malasan saja di rumah. Tapi Dre tetap tak mau diatur, ia hanya ingin melakukan sesuatu yang ia senangi. Perdebatan itu berakhir saat si ibu lepas kendali dan menampar Dre. Dre yang kesal memutuskan untuk pergi dari rumah saat itu juga. Sebelum pergi, adik Dre sempat minta untuk diajak bersama, tapi Dre menolak dan berjanji akan membawanya ketika nanti ia sukses. Di tempat berbeda diperkenalkan juga seorang remaja bernama Osea Jackson atau biasa dipanggil Ice Cube. Lingkungan sosial Cube yang akrab dengan segala bentuk ketidakadilan, ia tuangkan ke dalam tulisan lirik-lirik lagu. Ia tak pernah berhenti menulis. Ia yakin lirik-liriknya akan didengar banyak orang suatu saat nanti. Sepulang sekolah, Cube selalu mampir ke kediaman Dre untuk membahas lagu baru mereka. Rencananya, lagu tersebut akan mereka tampilkan di sebuah klub bernama Dutos, yang tidak lain adalah tempat di mana Dre bekerja sebagai DJ. Malam harinya saat Cube akan pulang, ia tiba-tiba ditangkap oknum polisi tanpa sebab yang pasti. Yap, pada era itu banyak sekali diskriminasi hanya karena mereka berkulit gelap. Setiap ada kerumunan tengah malam, mereka akan langsung dicurigai sebagai berandal pembuat onar. Beruntung, Cube langsung dilepaskan setelah didatangi kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya Dr. Dre dan Ice Cube tampil di Dutos Club. Klub itu sebenarnya melarang mereka untuk membawakan musik rap, tapi Dre dan Cube tak peduli dengan larangan itu. Tak disangka, show itu berhasil menarik perhatian seluruh pengunjung klub. Walaupun Dre hampir saja dipecat karena telah mengabaikan aturan pemilik klub. Turun dari panggung, Dre menemui Eazy-E. Dre mengajaknya untuk sama-sama menghasilkan uang dari bermusik. Sebenarnya Eazy bukanlah musisi, ia hanya penikmat musik rap. Namun Eazy punya cukup cuan untuk modal bisnis musiknya. Keluar dari klub, terjadi keributan dan seperti biasa para polisi asal tangkap orang. Dre yang muak sedikit melakukan perlawanan, hingga ia harus diringkus dan ditahan selama 1 malam. Esoknya, Eazy pagi-pagi sekali datang menjemput Dre. Di sana ia memberitahu bahwa ia sepakat menerima ajakan Dre tadi malam. Mereka berdua pun membentuk Kultus Record, di mana Eric sebagai pemiliknya. Dari sini mereka berencana mengajak beberapa rapper untuk menggarap lagu ciptaan Dre. Proses rekaman pertama pun berlangsung. Namun rapper yang mereka rekrut sedikit bengal dan tak mau ikut arahan Dre sebagai produser mereka. Dari sini muncul ide dari Dre untuk menjadikan Eazy sebagai vokalis. Di situ sebetulnya ada Ice Cube, namun Cube sudah terlanjur bergabung dengan grup lain. Eazy tentu tidak mau melakukannya karena ia belum pernah melakukan rap sebelumnya. Tugas ia hanya mendengarkan ide dan memodali biaya rekaman. Namun setelah dibujuk, Eazy akhirnya mau mencoba. Saat mulai melakukan take vokal, suara Eazy memang kacau dan menggelikan. Namun pada percobaan kedua, Eazy meminta semua orang keluar dan sisakan Dre seorang. Tak disangka, Eazy berhasil melakukannya dengan baik. Ia melahap lagu tersebut dengan mudah. Beberapa album pun dicetak dan melakukan promo melalui berbagai siaran radio. Beberapa waktu kemudian, Eazy didatangi seseorang bernama Jerry Heller. Jerry mengaku tertarik dengan lagunya dan menawarkan diri menjadi manajer Eazy-E. Jerry sanggup membantu membuat lagunya sah dengan label dan melindungi Eazy dari semua kekacauan industri musik.
Izzy yang merasa bisa memanfaatkan Jerry untuk memberi perlindungan dari tindak diskriminasi, akhirnya Izzy menerima Jerry sebagai manajer. Ruthless Records pun membentuk gangster rap bernama NWA yang beranggotakan Izzy, Dre, Ice Cube, Yella, dan MC Ren. 1988, NWA tampil di sebuah klub besar Scotland sebagai ajang promosi. Acara itu akan dihadiri beberapa petinggi label. Jerry menyarankan mereka agar tampil maksimal dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Malam itu penampilan mereka sukses menjadi daya tarik dan membuat seisi klub bersorak-sorai. Selesai manggung, mereka didatangi Brian Turner dari label Priority Records, serta disiapkan seorang bodyguard bernama Shaq. Terjadilah kerjasama antara NWA dan Priority Records. Lalu digaraplah album Straight Outta Compton sebagai album pertama NWA. Mereka terlihat begitu enjoy dengan semua proses yang mereka kerjakan. Semua member tertawa seolah bukan sedang bekerja. Di luar studio, Dre didatangi anak dan istrinya yang marah karena Dre tidak pernah pulang. Walau Dre sudah menjelaskan soal kegiatannya, tapi sang istri tidak mau tahu. Pertemuan itu pun diakhiri dengan sebuah keributan. Setelah istri Dre pergi, teman-teman lain pun keluar, dan saat itu juga polisi datang menangkap mereka. Jerry pun keluar untuk melakukan pembelaan. Ia menjelaskan bahwa mereka merupakan artis rapnya. Si polisi dengan gampang berkata bahwa rap bukanlah seni, mereka lebih terlihat seperti gangster dibanding musisi. Jerry pun sangat marah dan mengancam akan melaporkan pada wali kota jika para polisi masih berulah main tangkap pada sipil hanya karena tampang dan kulit mereka yang hitam. Mendengar itu, polisi pun melepaskan anggota NWA dengan segera. Dari kejadian tadilah tercipta sebuah lagu legendaris berjudul F The Police. Lagu berisi kritik keras pada pihak kepolisian dengan beat garapan Dre dan Cube sebagai penulis liriknya. Album Straight Outta Compton pun dirilis. NWA pun mengadakan tur ke berbagai kota di tahun berikutnya. Dengan sekejap, NWA berevolusi menjadi grup hip hop papan atas yang digemari kalangan masyarakat. Mereka juga menginspirasi anak-anak muda bahwa kesuksesan bermusik bisa datang dari pinggir jalan. Tur NWA berjalan mulus. Lagu-lagu mereka masuk 200 besar daftar Billboard. Namun saat itu terjadi pergolakan saat lagu F The Police dinilai kontroversial dan mencemari nama baik kepolisian. Lagu tersebut dicekal, bahkan hingga mendapat surat peringatan dari FBI. Jerry selaku manajer menyarankan anak asuhnya untuk tidak membawakan lagu tersebut untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Eazy ICS pun tidak setuju. Mereka tidak rela karya masterpiece itu mendapat sensor. Mereka justru akan menjadikan momen ini sebagai kampanye anti-diskriminasi. Eazy punya ide untuk mengadakan konferensi pers untuk menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi yang mereka rasakan selama ini. Lagi-lagi, Jerry hanya bisa diam dan menuruti apa kemauan mereka. Masih dalam rangkaian tur, album NWA sudah banyak menuai protes dari sebagian masyarakat. Namun Eazy, Dre, dan yang lainnya nggak peduli dan nggak ambil pusing dengan hal itu. Suatu hari, Ice Cube menemui Eazy dan Jerry. Cube menanyakan perihal kontrak untuknya yang tak kunjung keluar. Jerry berkata bahwa kontraknya itu hampir selesai dibuat, hanya saja butuh waktu untuk diurus pihak pengacara. Cube menemui Dre malam harinya. Ia mulai mencium aroma tak sedap di tubuh manajemen. Cube menaruh curiga pada Jerry dan Eazy-E, di mana mereka sering terlihat bersama di luar studio. Saat itu Dre meyakinkan Cube bahwa semua akan baik-baik saja. Tak mungkin seorang Eazy mengkhianati dirinya. Selang beberapa waktu, kabar duka datang dari keluarga Dre, di mana adik dari Dre dikabarkan meninggal. Di sini Dre sangat terpukul dan menyesal. Dahulu ia tidak sempat membawanya pergi dari rumah. Seluruh anggota NWA tak berhenti menyemangati Dre dan mereka berjanji akan menjadi keluarga selamanya. Di kota tur selanjutnya, NWA sempat mendapat ancaman dari beberapa oknum kepolisian. Sebelum mereka naik ke atas stage, para polisi menyarankan agar NWA tidak membawakan lagu F The Police di konser ini. Dan jika melanggar, maka para polisi akan menangkap mereka. Tapi nyatanya, tiba saatnya naik ke atas panggung, lagu itu tetap mereka nyanyikan. Bahkan menjadi lagu paling ramai mendapat sambutan. Para polisi hanya bisa diam dengan wajah penuh emosi, dan sebelum lagu itu berakhir, para satuan polisi naik ke atas panggung dan langsung menghentikan konser. Semua anggota NWA termasuk Jerry pun ditangkap setelah sempat mengalami aksi kejar-kejaran. Setelah mereka dibebaskan dalam sebuah konferensi pers,
NWA menjelaskan bahwa kekacauan yang terjadi bukan karena mereka menghasut para kaum muda. Lagu-lagu yang mereka ciptakan adalah refleksi kejadian nyata yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Di suatu momen, Ice Cube yang masih menagih kontrak kembali mendatangi Jerry di kantornya. Cube butuh membawa semua dokumen untuk dicek legalitasnya sebelum ia tanda tangan. Namun Jerry seolah menghalangi dengan terus beralibi. Jerry bahkan menyodorkan cek sejumlah 75.000 USD dengan syarat Ice Cube mau tanda tangan tanpa harus mengecek legalitas dokumen. Ice Cube tambah kesal karena 75.000 dolar itu bagaimanapun adalah haknya. Ia telah banyak berkontribusi dalam menulis banyak lirik serta mengikuti semua tur NWA. Walau Jerry mengungkit biaya hotel dan sejumlah party selama tur, namun Cube menilai itu semua salah Jerry yang tidak memberikan kontrak tertulis sejak awal. Selesai tur itu, Ice Cube memutuskan keluar dari keanggotaan NWA. Cube sempat mengajak Dre ikut out dari grup, tapi berhubung Dre sangat membutuhkan uang, ia memilih bertahan. Ice Cube kemudian menemui Brian, si pemilik label, untuk meminta debut solo sebagai artis dari Priority Record. Permintaan itu pun disetujui dan dengan sekejap Ice Cube melejit dan meraih kesuksesan melalui album solonya. Lagunya berhasil menembus 20 tangga lagu teratas. Di sisi lain, karir NWA pun meredup seiring kesuksesan Ice Cube. Namun Cube masih dihantui masalah, di mana ia belum juga mendapat royalti dari label. Karena emosinya telah memuncak, Ice Cube pun mengamuk menghancurkan berbagai properti di kantor Priority Record. Sementara itu, Dr. Dre perlahan mulai percaya ucapan Ice Cube. Ia kemudian menemui Shug, si bodyguard, untuk diam-diam menyelidiki kontraknya di laci meja Jerry. Seiring berjalannya waktu, hubungan NWA dan Ice Cube semakin memanas. Mereka saling melontarkan diss track dan menyindir dalam lirik lagu masing-masing. Kembali pada Dre yang kini sudah mendapat laporan dari Shug terkait salinan kontraknya. Dre menemukan fakta bahwa ada ketidakadilan dalam pembagian kontrak itu. Oleh karena itu, Dre segera menemui Eazy dan menyarankan untuk memecat Jerry dari posisi manajer. Alih-alih percaya, Eazy malah balik memarahi Dre. Eazy masih sangat percaya pada Jerry karena bagaimanapun tanpa Jerry tidak akan pernah ada NWA. Terjadilah perdebatan sengit antara Dre dan Eazy, dan pada akhirnya Dre memutuskan keluar dari grup mengikuti jejak Ice Cube. 1991, Dre dengan mengajak Shug mendirikan Death Row Record. Dre mulai giat memproduksi musiknya sendiri di perusahaan yang ia dirikan itu. Masalahnya, Dre masih terikat kontrak dengan NWA. Oleh sebab itu, Shug mengundang Eazy untuk bertemu di studio. Shug meminta Eazy agar segera memutuskan kontrak milik Dre dengan Ruthless Record. Namun Eazy menolaknya mentah-mentah karena Dre dinilai masih berharga. Shug yang kecewa akhirnya memberi Eazy beberapa pukulan di dalam studio. Dengan kondisi babak belur, Eazy menemui si manajer. Ia ingin membalaskan semua perlakuan Shug. Pikirannya sangat kacau. Ia tak terima harus kehilangan dua rekan dalam waktu berdekatan. Ia tak peduli meskipun harus melalui jalur kriminal. Tapi Jerry berhasil meredam amarah Eazy demi kelangsungan karirnya. Beberapa tahun setelah itu, kota Compton dan sekitarnya dilanda ambang kerusuhan dari masyarakat yang protes terhadap para penegak hukum. Eazy-E sudah jarang tampil dan kembali menjadi seorang pengedar. Ia menjadi pribadi yang sangat sensitif. Setiap hari Eazy harus melihat nama Ice Cube dan Dr. Dre yang terpajang di banyak billboard di setiap sudut kota. Hanya tersisa seorang wanita kekasih Eazy yang masih setia menemaninya. Sang pacar menyarankan Eazy menata semua kembali dari awal. Ia menyuruh Eazy mengambil seluruh berkas kontraknya dari Jerry, dan besoknya Eazy mendatangi Jerry untuk meminta semua dokumen kontrak, tidak terkecuali tagihan perusahaan yang Jerry simpan. Di Death Row Record, Dre mulai merasa tidak nyaman dengan Shug sebagai partner kerjanya. Dre belakangan baru menyadari bahwa keberadaan Shug dan anak buahnya tidak punya kontribusi berarti untuk bisnis studionya. Orang-orang itu hanya asik party dan bahkan sering membuat kekacauan. Dre marah melihat mereka semua asik makan dan minum, sementara dirinya tak berhenti bekerja. Shug dan CS-nya membuat studio seperti bar. Hal itu karena Shug merasa dirinya juga ikut berperan mendirikan Death Row Record. Dre yang frustasi memilih keluar dengan membawa kencang mobilnya hingga lagi-lagi ia harus berurusan dengan polisi. Di saat bersamaan, Eazy memberanikan diri menemui Ice Cube yang dikawal ketat di sebuah klub. Saat hubungan mereka sedang memanas,
Izzy berniat mengajak Cube berdamai dengan masa lalu. Ia tak mau hubungannya dengan Ice Cube hancur gara-gara uang, apalagi jika mengingat perjuangan keduanya saat awal karir bermusik. Izzy mengajak Ice Cube untuk kembali mengerjakan proyek lagu bersama. Ide Izzy itu mendapat respon positif dari Ice Cube dengan syarat Dre juga diajak reuni serta tak lagi melibatkan Jerry. Di rumahnya, Izzy telah selesai memeriksa semua berkas yang ia ambil dari Jerry. Betapa terkejutnya ketika ia menemukan banyak sekali tagihan yang tidak dibayar, bahkan kadaluarsa bertahun-tahun. Izzy yang marah, ia pun pergi menemui Jerry besok paginya. Tanpa basa-basi, Izzy memecat Jerry dan bilang bahwa ia akan kembali membentuk NWA. Jerry tak terima, ia merasa telah melindungi Izzy sampai titik ini dan menyalahkan Izzy atas bubarnya NWA. Tapi Izzy kini tidak mudah lagi terhasut mulut manis Jerry. Izzy pun pergi meninggalkan Jerry. Sesampainya di rumah, Izzy menelpon Dre dan mengutarakan rencananya untuk menyatukan kembali NWA. Dre dengan senang hati menerima ajakan itu. Rupanya ia juga merindukan kawan-kawan seperjuangannya. Beberapa waktu kemudian, saat giliran semua anggota NWA sudah berkumpul untuk memulai proyeknya, Izzy tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Diketahui belakangan ini Izzy mengalami gangguan kesehatan. Setelah dibawa ke rumah sakit, Izzy didiagnosis mengidap HIV. Sel tubuh Izzy jauh di bawah batas normal. Pacar dari Izzy juga ikut dicek, namun untungnya dia tidak ikut tertular. Izzy sangat terpuruk. Ia baru saja akan memulai semua mimpinya dari nol bersama kawan lama. Dokter memperkirakan Izzy masih punya waktu bertahan maksimal 6 bulan. Dokter pun meminta maaf karena tidak bisa membantu Izzy lebih jauh lagi. Berita tentang kondisi Izzy sudah bocor ke media dan mengejutkan banyak penggemarnya. Di hari-hari terakhirnya itu, Izzy sempat melangsungkan pernikahan dengan pacarnya di ruang perawatan. Ia sempat mengalami koma dengan bantuan alat pernafasan sebelum Izzy wafat di usia 31 tahun. Ia dikenang sebagai godfather dari gangsta rap, membuat musik rap yang berasal dari pinggiran jalan naik ke permukaan dan digemari seluruh kalangan masyarakat. Diketahui ada sekitar 2.500 panggilan dalam sehari dari para fans sebelum Izzy berpulang. Izzy juga sempat menulis surat yang berisi himbauan untuk para fans agar menjauh dari pergaulan bebas. Setelah kepergian Izzy, Dre memutuskan melepas Death Row Record. Ia tak peduli terkait sahamnya di sana. Dia membiarkan Shaq memiliki 100% aset dari studio rekamannya. Itulah sekilas perjalanan grup hip-hop legendaris NWA yang jadi pionir penting dalam revolusi musik rap di dunia. Kami cabut dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.